Saudara-saudariku yang terkasih, penderitaan, kesusahan dan kesulitan dalam kehidupan membuat orang merasa terpuruk, merasa sendirian, bahkan merasa tak berdaya. Ketika menghadapi situasi-situasi seperti ini, biasanya ada dua pilihan. Yang pertama, orang diam, jatuh terpuruk, putus asa, dan menyerah. Yang kedua adalah orang bangkit. Bangkit karena dia percaya bahwa ada satu harapan di mana semua ini bisa diatasi. Pengalaman-pengalaman seperti ini sering kita alami. Kita alami sendiri secara pribadi atau keluarga kita, sesama di sekitar kita, atau kita juga sering mendengar kisah-kisah sesama di sekitar kita. Saudaraku yang terkasih, ada seorang yang cukup terkenal mengalami cobaan tantangan yang bertubi-tubi dalam hidupnya. Ia menyerah sampai pada titik di mana ia tidak punya apa-apa lagi. Hanya tinggal dirinya sendiri. Di sana ia bertanya, "Tuhan, kenapa semua ini terjadi dalam hidupku? Padahal saya tahu pengalaman seperti ini juga dialami oleh teman-teman saya sendiri. Tetapi kenapa kok mereka tidak mengalami penderitaan seperti yang saya alami?" Ketika dalam kesendirian mencari terus-menerus, bertanya di dalam hati, akhirnya di sana ia menemukan bahwa semua rasa sakit, penderitaan yang dialami ini karena Tuhan menggenggam erat tangannya. Ia percaya bahwa karena rahmat dan berkat Allah yang menggenggam tangannya sehingga ia tidak jatuh binasa, membuat ia merasa sakit. Sebagaimana Allah yang menggenggam tangannya ketika ingin keluar dari kasih Allah, maka akan terasa sakit karena Allah tidak mau membiarkan anaknya jatuh. Di sanalah muncul kesadaran dan saya mulai bangkit. Itulah kisah seorang yang mengalami penderitaan yang paling dalam, tetapi percaya bahwa ada harapan di mana genggaman tangan Tuhan menuntun dia keluar dan menjadi manusia baru. Saudaraku yang terkasih, di tengah penderitaan, kesulitan dan rasa sakit, muncul suatu harapan besar yang membuat kita menjadi manusia baru. Tuhan Yesus dalam Injil mengingatkan bahwa akan tampak tanda-tanda pada matahari, pada bulan dan bintang, dan pada bumi. Bangsa-bangsa bumi akan ketakutan dan bingung. Dan saat itu terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, karena penyelamat kita sudah dekat. Tunas keadilan bagi Daud sebagai harapan baru bagi keselamatan akan ditumbuhkan. Maka kuatkan hatimu dengan menaruh kasih satu sama lain. Harapan keselamatan itu sudah dekat, maka persiapkan dirimu dengan berjaga-jaga sambil berdoa. Masa Advent atau masa penantian adalah masa di mana harapan itu tumbuh di tengah kegelisahan, di tengah ketakutan, di tengah kebingungan, penderitaan dan kesusahan yang sedang dialami. Harapan yang menguatkan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin terasa sakit, berat dan sulit, tetapi ada damai, sukacita yang Ia siapkan bagi semua orang yang berjaga-jaga. Saudaraku yang terkasih, pada Advent pertama ini yang bertemakan pengharapan atau hope, kita semua dipanggil untuk bangkit dari pengalaman keterpurukan, pengalaman penderitaan, pengalaman ketakutan dan kegelisahan, di mana kita meragukan Tuhan. Angkatlah muka untuk melihat kemuliaan Tuhan. Kita yang tertunduk malu karena dosa dan kesalahan, kini dicahayai oleh janji keselamatan dan keadilan tunas Daud. Mari kita semua yang bangkit dan mengangkat muka oleh pengharapan dari Allah, dipanggil juga
menjadi pewarta pengharapan bagi sesama. Mari kita hadir memberi pengharapan bagi semua orang yang hilang harapan. Hadir bagi mereka yang sedang tertekan oleh berbagai persoalan kehidupan. Hadir bagi mereka yang merasa ditinggalkan oleh sesamanya. Hadirlah membawa semangat dan harapan baru, agar kepala tak lagi tertunduk dan semangat terpancar untuk menyampaikan sukacita, pesan kasih Allah bagi sesama di sekitar kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.